Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Sakina dengan standbook A50121038. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri konselor menurut Koray. Konseling merupakan sebuah hubungan yang dibangun guna membantu permasalahan yang dialami oleh klien. Orang yang memberikan konseling disebut sebagai seorang konselor. Seorang konselor dikatakan profesional ketika memiliki sikap empati, rasa hormat, bersikap hangat dan jujur, dan jaminan kerahasiaan atau keamanan. Sikap-sikap konselor ini akan dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang baik. Dalam sasaran sistem konseling, konselor sebagai penyembuh adalah ketika konselor dapat menyediakan kondisi di mana dapat menolong konseli agar bisa mengembangkan kekuatan psikologis untuk mengevaluasi perilakunya sekarang dan bisa mendapat perilaku yang lebih efektif. Koray menunjukkan adanya beberapa kualitas dan ciri-ciri konselor sebagai terapis yang memiliki pribadi sebagai penyembuh. Namun demikian, Koray mengingatkan bahwa penyebutan ciri-ciri konselor tersebut tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya mencontoh semua perwatakan itu, melainkan adanya ketersediaan untuk menjadi seorang konselor yang lebih bernilai terapis. Berikut ciri-ciri yang dimaksudkan. Yang pertama, konselor yang memiliki identitas. Mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya, akan mampu menjadi apa mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. Mereka bukan hanya sekadar refleksi dari orang yang diharapkan atau diinginkan oleh orang lain. Jadi, kita sebagai seorang konselor harus tahu identitas kita bahwa kita ini seorang konselor yang memiliki tanggung jawab di sebuah sekolah ataupun di instansi lainnya. Yang kedua, mereka menghargai dan menaruh hormat pada diri sendiri. Mereka bisa memberi pertolongan dan cinta kasih yang keluar dari cita rasa tentang harga diri dan kekuatannya. Mereka mampu untuk meminta, untuk diminta bantuan, dan untuk menerima orang lain. Jadi, seorang konselor harus menghargai dirinya sendiri maupun orang lain dan memberikan bantuan tanpa mengharapkan pamrih, seperti memberikan konseling kepada seseorang yang membutuhkan tanpa adanya meminta bayaran ataupun hal semacamnya. Yang ketiga, mereka mampu mengenal dan menerima kekuatan diri sendiri. Mereka tidak memandang kecil orang lain dan mampu memberikan keteladanan dan kedamaian kepada konseli. Contohnya yaitu konselor akan memberikan konseling kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun keadaan fisik seseorang, tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, mereka terbuka terhadap perubahan. Mereka menunjukkan keberanian dalam menerima dan tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Dalam proses pemberian konseling pasti terjadi sebuah perubahan. Jadi seorang konselor dituntut untuk dapat menerima semua perubahan yang terjadi, serta seorang konselor dituntut untuk merasa rendah diri tanpa menyombongkan apapun yang ada dalam dirinya. Yang kelima, mereka memperluas kesadaran mereka akan diri mereka sendiri dan diri orang lain. Mereka insaf atau sadar bahwa jika kesadaran mereka terbatas, maka kebebasan mereka akan terbatas pula. Contohnya, dalam pemberian layanan konseling, pasti seringkali kita menemukan seorang konseli yang diam. Nah, di sini kesabaran konselor harus kuat agar dapat menghadapi seorang konseli tersebut. Yang keenam, mereka bersedia dan mampu untuk menerima adanya ambiguitas. Kebanyakan dari kita tidak berani berpikir dan berbuat out of the box. Contohnya seperti dalam pemberian layanan konseling, seringkali kita menemukan kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang konseli dengan makna yang ambigu. Di sini seorang konselor harus pandai dalam memecahkan arti kata tersebut. Yang ketujuh, mereka adalah orang-orang yang otentik, bersungguh-sungguh dan jujur. Mereka tidak hidup dalam dunia pura-pura dan berusaha melepaskan berbagai topeng dan pertahanan diri. Contohnya yaitu untuk menjadi seorang konselor, kita harus memiliki pertahanan diri dan memiliki sikap jujur, serta kita dapat menjadi dirinya kita sendiri. Yang kedelapan, mereka merasakan dirinya bergairah hidup dan pilihan mereka berorientasi pada kehidupan. Mereka terlibat secara aktif dalam kehidupan secara penuh dan berusaha untuk tidak diubah oleh keadaan.
Untuk menjadi seorang konselor, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Jadi dengan komitmen yang kuat itu kita tidak dapat diubah oleh keadaan apapun. Yang kesembilan, mereka dapat mengalami dan mengetahui dunia konselingnya. Namun rasa empati mereka bukanlah diwarnai dengan keinginan untuk memiliki. Contohnya seperti dalam pemberian layanan konseling, seorang konselor harus dapat memahami keadaan konselingnya dan memahami dunia seorang konseling, serta mampu merasakan apa yang dirasakan oleh konselingnya, tetapi ia tidak hanyut dalam suasana konseling tersebut. Dan yang terakhir, mereka mengembangkan gaya konseling mereka sendiri. Seorang konseli juga memiliki karakteristiknya masing-masing, serta menggunakan gaya konselingnya masing-masing sesuai kebutuhan yang mereka inginkan.